bilang ini yang HP 4 juta pakai prosesor sekelas HP 9 juta? Beda-beda, jangan terpancing dulu. Yang lagi gue pegang sekarang adalah Realme 13 Pro. Gimana sih sebenarnya performanya? Pakai Snapdragon 7S Gen 2 udah oke belum di kelas harganya? Mari kita review. Halo guys, balik lagi sama gue Rias di review smartphone kali ini. Smartphone ini punya budget 4 jutaan sih pas launching, tapi pas gue cek sekarang harganya ternyata udah 6 juta. Brand Realme ini menurut gue tipikal yang kalau mereka launching smartphone yang kayak baru, kita nggak boleh ketinggalan satu hari pun ya, karena promonya gila-gilaan pas launching. Terus sekarang tiba-tiba harganya balik normal aja, 6 jutaan. Sedih nggak lu? Oke, kita bahas handphonenya. Si Realme 13 Pro 5G ini jadi salah satu varian yang hadir bersamaan dengan seri Pro Plus. Secara spesifikasi ada dua hal utama yang jadi pembeda dengan seri Pro Plus. Yang pertama dari sisi kamera belakang dan yang kedua adalah baterainya. Untuk Realme 13 Pro ini kamera belakangnya nggak punya telefoto periskop dan untuk daya dukungan fast chargingnya juga lebih kecil dibanding seri Pro Plus-nya. Tapi untuk dua-duanya hadir dengan support yang baru itu namanya Hyper Image Plus yang diklaim kasih pengalaman fotografi melalui berbagai fitur berbasis AI. Oh ya, ini Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus itu sama-sama pakai SoC Snapdragon 7S Gen 2. Jadi sebenarnya untuk SoC-nya sama aja. Pertama kita bahas dulu dari sisi body dan desain. Realme 13 Pro 5G ini hadir dengan desain curve yang cukup trendy. Ini juga mirip sama flagship Samsung yang dulu nih, S9, S10. Tapi udah lawas lah pokoknya. Ditambah kamera gede di belakangnya yang sekilas mirip dengan Vivo X100 yang flagship itu. Padahal ini smartphone kelas menengah ya. Apakah ini hal yang positif? Menurut gue sih iya ya, karena smartphone kelas menengah punya rasa flagship. Jadi lo dikira aja punya smartphone kelas atas. Untuk materialnya pakai polikarbonat. Overall sih sebenarnya cukup estetik lah. Dan kalau untuk pilihan warna Realme 13 Pro ini jujur gue gak begitu suka. Tapi balik lagi ini preferensi ya, karena gue gak begitu suka atas kedua pilihan warnanya. Jadi gue lebih memilih untuk menggunakan tambahan casing handphone gratis yang ada di dalam boxnya. Oh ya, untuk bodinya juga udah dapat sertifikasi IP65 yang artinya tahan terhadap debu dan cipratan air. Standarnya HP kelas menengah lah ya. Dan yang menarik, dia udah dilengkapi juga dengan sertifikasi ketahanan banting premium bintang 5 dari Swiss SGS yang bikin tetap berfungsi meski handphone ini jatuh dari ketinggian 1,65 meter. Tapi emang bakal lu jatuhin nih smartphone. Oh, tapi kalau lu punya anak dan bakal main tuh, ini bakal aman ya bunda-bunda ya. Untuk tampilan layarnya, si Realme 13 Pro ini tajam oke juga dengan bezel tipis yang lo bisa rasain pas lihat smartphone ini. Panel yang digunakan yaitu pakai AMOLED 6,7 inch resolusi Full HD Plus serta rasio 20:9. Tingkat kecerahannya hingga 2000 nits yang kalau lo pakai di bawah terik matahari masih bisa kelihatan dengan jelas. Jadi kalau lo mau lihat Gmaps di jalanan, oke juga kok ini. Dan dia juga punya sensor sidik jari yang udah masuk di dalam layar. Oh ya, tambahan juga layarnya juga sudah tahan terhadap goresan berkat pelindung Corning Gorilla Glass 7i. Refresh rate yang dimiliki Realme 13 Pro ini support sampai 120Hz. Lo juga bisa pilih refresh secara default. Kayak fitur ini bikin layar bekerja otomatis sesuai dengan aplikasi yang lagi lo gunain. Misal kalau lo main game lo pengen refresh rate-nya sampai maksimum 120Hz, maka sistem layarnya akan beralih secara otomatis. Gitu juga pas lo pakai aplikasi yang sederhana, misal yang cuma butuh 60Hz ya, dia otomatis berubah juga jadi 60Hz. Dengan mengaktifkan secara default, baterai jadi lebih hemat karena refresh rate tinggi butuh konsumsi daya besar juga. Jadinya lo bakal hemat daya lah, intinya itu ya. Oke, kita lanjut ke review kameranya. Karena yang dijual di sini adalah Hyper Image Plus-nya, gue akan bahas fitur unggulan dari Realme 13 Pro ini. Fitur unggulannya adalah Ultra Clear berbasis Realme Next AI dengan dukungan yang gue sebut tadi, Hyper Image Plus. Sensor yang mereka pakai adalah dari Sony LEED600 pada kamera utamanya. Jadi sensornya ini ukurannya 1:195 yang bisa dipakai fotografi harian bahkan minim cahaya. Nih gue coba buktiin dengan hasil foto di dalam cafe bar yang minim cahaya karena lagi tema Halloween. Lihat aja hasilnya seperti ini.
Konfigurasi ini diperkuat dengan panjang fokus 26 mm dan bukan f1.88 serta dukungan OIS dan 2 kali in-sensor zoom. Oh iya, tadi udah gue mention smartphone ini nggak ada telefoto periskopnya. Walaupun nggak ada, masih cukup oke banget untuk dipakai foto jarak jauh. Secara digital masih bisa. Ini kita coba foto-foto zoom yang mau lihat seberapa kualitas dan jernihnya smartphone ini. Meski tanpa kamera telefoto periskop, kemampuan kamera utama dengan fitur 2 kali in-sensor zoom cukup bisa diandalkan buat dapetin foto jarak jauh. Namun secara maksimal, lo bisa ngezoom digital hingga 20 kali dengan penurunan kualitas dibanding hasil foto pada pembesaran normal itu sebanyak sekali gitu. Nah, untuk videonya gue juga uji kamera depan ini smartphone di tempat gelap. Gila juga hasilnya. Mungkin karena gue aktifin juga cahayanya di sini, jadinya dia langsung cerah aja dari layarnya. Dan yang jelas ini gue belum aktifin fitur filter, tapi ini udah otomatis mengkilat kayak filter. Oke, lagi tes kamera depan. Aduh. Sambil digoyang-goyangin dikit. Bisa nge-vlog, kita nge-vlog di sini dulu. Ya lumayan, jadi lu nggak perlu makeup ulang atau touch up nih sebelum lu record videonya. Walaupun hasilnya sedikit kurang natural untuk kamera depan, tapi ini masih batas wajar yang bisa ditolerin lah. Ya nggak yang tiba-tiba feel AI banget, tapi naturally gitu, kayak natural aja kalau dipandang. Untuk kamera belakang gue juga rekam 4K frame rate 30 bahkan 60 fps juga, sampai yang 1080 60 fps juga ada. Hasilnya menurut gue dia udah cukup stabil dengan ataupun keterbatasan cahaya. Cukup baik lah kalau diupload di sosmed, bahkan dijadiin video YouTube ya, atau kayak a day in my life di YouTube lo itu. 1080 30 fps. Nah kalau BTW kalau 1080 30 fps itu bisa pakai kamera belakang terus 0,5, maksudnya ultra wide camera. So sekarang aku lagi ada di dalam mall, rame. Gue juga beberapa kali testing masalah indirect dan direct kalau rekam langsung untuk sosmed semacam Instagram. Ini pasti jadi bahan pertimbangan bagi para sosmed edik nih. Pastinya gue saranin sih untuk rekam dulu di kamera utama kalian, baru di-upload dulu ke Instagram. Karena sebenarnya ini bukan masalah smartphone-nya aja sih, tapi dukungan Instagram untuk Android itu masih aja nggak total semacam kayak iPhone. Coba komen menurut kalian gimana soal masalah ini guys. Oh ya, untuk per AI-nya gue juga cobain sih. Walaupun gak secepat itu, padahal internet udah kencang, menurut gue cukup oke lah. Ini hasil fotonya untuk yang pakai AI image. Tapi yang jelas fitur hyper image yang dia punya emang bikin jernih hasil foto dan jadi clear aja. Seakan-akan fotonya beneran dikasih clarity lebih gitu. Lanjut bahas performa. Performa SoC yang digunakan seri Pro dan Pro Plus kan sama-sama Snapdragon 7S Gen 2. Ini chipsetnya pakai arsitektur 64-bit CPU Kryo octa-core yang bawa performa mulus sampai 2,4 GHz. Jadi ada 4 core performance dan 4 core efisiensi yang sampai 1,95 GHz. Fabrikasinya 4 nanometer dan performanya tetap maksimal dengan suhu yang relatif rendah. RAM-nya 12GB dan masih bisa ditambah virtual sampai 12GB juga. Kalau untuk kapasitas storage-nya itu 256GB, tapi nggak ada nih tambahan eksternal micro SD. Jadi kalian harus berpuas diri kalau misalnya beli yang 256 ya. Untuk performa pas diuji Antutu hasilnya di 660 ribuan. Untuk harga segininya maksudnya kalau pas launching 4 juta, sekarang 6 juta ya masih cukup oke kok. Pas dites juga nggak ada panasnya sama sekali, enak juga.
Untuk urusan baterai, Realme 13 Pro 5G punya baterai dengan kapasitas 5200 mAh yang cukup besar dan ideal untuk dipakai aktivitas sehari-hari. Bahkan sampai 2 hari ini smartphone gak gue cas. Karena gue juga cuman heboh main game yang sifatnya dimainin terus ya. Jadi kayak Airplane Chef ya tahan banget sampai malam lagi. Gue gak khawatir sih kalau bawa ini handphone tanpa chargeran. Gue juga uji main game Call of Duty pun sampai 1 jaman baru ada sedikit berasa panas HP-nya. Tapi tenang, gak sepanas S24 FE yang kemarin sih. Itu pun juga main COD-nya pakai rata kanan yang terhitung sangat lancar juga. Full ultra pula, plus refresh rate-nya mentok 120Hz. Enak lah kalau lu emang gamers dan hobi main game yang berat kayak COD ini smartphone juga udah bisa dilibas. Super nice banget sih smartphone ini dengan harga dan spesifikasi yang juga cukup mantap. Kesimpulannya apa? Smartphone Realme 13 Pro ini harganya udah random banget kalau gue lihat di e-commerce. Sekarang paling tinggi harganya ada di 5,9 juta. Kalau kalian ke Realme official harganya 5,5 juta. Itu pun juga pakai promo. Tapi pas awal rilis seperti yang gue sebutin, smartphone ini dijual dengan harga 4,5 jutaan aja. Jadi ingat, besok-besok kalau kalian mau beli smartphone dari Realme, jangan tunggu nanti-nanti ya, takut harganya naik secepat kilat kayak gini. Tapi untuk harga sekarang yang di rata-rata di 5,5 jutaan aja, smartphone ini masih worth it to buy. Kameranya jernih, udah support Hyper Image Plus, juga bikin smartphone ini berasa flagship. Nggak ngecewain lah kalau lu mau dipakai buat foto atau video low light, masih jelas banget dan hasilnya bagus. SoC yang dipakai juga SoC smartphone mantep lah, Snapdragon 7S Gen 2, dimana performa saat main game juga bisa diadu pakai mode full ultra dengan refresh rate mentok 120Hz. Baterainya juga tahan lama, bisa sampai seharian dengan daya 5200 mAh. Minusnya ya paling fast chargingnya nggak begitu fast banget lah dibandingkan Realme 13 Pro Plus-nya. Dan dia nggak ada slot micro SD, jadi lo harus berpuas diri sama storage bawaannya yang cuma 256. Dan satu lagi personal buat gue nggak suka warnanya sih, pilihannya just not my style, maupun purple atau satunya lagi itu juga gue gak bisa milih sih antara green atau purple. Mending gue tutupin aja, pakai case aja. Sama satu lagi, minus untuk iklannya banyak banget dan super ganggu. Meskipun sebenarnya bisa diilangin, tapi sebenarnya kalau yang make bapak-bapak, ibu-ibu, kasihan juga sih kalau mereka nggak tahu cara ngilanginnya. Kalau ini smartphone mau lu jadiin second phone untuk main games dan lain-lain untuk budget 5 jutaan, gue sangat akan merekomendasikan smartphone ini. Gue sendiri jujur akan consider juga handphone ini jadi second phone gue karena alasan plus-plus poin yang tadi gue sampein di kesimpulan. Oke deh, paling sekian dulu review gue soal Realme 13 Pro. Kalau ada pertanyaan dan tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website premchannel.com biar kalian bisa selalu update soal teknologi duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Rias dan Randi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Alay. Bye-bye!